slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I Aprilia lakukan tes privat Jorge Martin, strategi tepat hentikan dominasi Marc Marquez. Di dunia MotoGP yang kompetitif, setiap detik di lintasan sangat berarti. Namun, bagaimana jika seorang pembalap mengalami cedera dan harus kembali balapan tanpa persiapan yang memadai? Inilah permasalahan yang dihadapi Jorge Martin, sang juara bertahan yang terpaksa melewatkan hampir seluruh tes pramusim serta 3 seri awal musim 2025 akibat cedera. Aprilia Racing pun turun tangan dengan mengajukan usulan penting kepada MotoGP, memberikan kesempatan tes privat bagi pembalap yang cedera sebelum mereka kembali ke lintasan. Saat ini, aturan MotoGP hanya mengizinkan tim dengan konsesi, seperti Yamaha dan Honda, melakukan tes privat kapan saja. Sementara itu, tim besar lainnya seperti Ducati, Aprilia, dan KTM hanya bisa menguji motor dalam sesi resmi MotoGP. Akibatnya, pembalap yang cedera, seperti Jorge Martin, tidak memiliki kesempatan untuk menguji motor MotoGP sebelum kembali balapan. Dalam kondisi ini, Martin hanya bisa melakukan uji coba dengan motor Superbike produksi massal, yang jelas berbeda jauh dari motor MotoGP dalam hal performa dan karakteristik. Hal ini berisiko besar karena tanpa persiapan yang cukup, pembalap mungkin kesulitan beradaptasi kembali, bahkan berpotensi mengalami kecelakaan lebih lanjut. Melihat kondisi ini, CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, mengajukan permintaan resmi kepada MotoGP agar pembalap yang cedera diberikan 1 hari tes privat sebelum kembali balapan. Menurut Rivola, ini bukan hanya soal keuntungan bagi satu tim atau pembalap, tetapi lebih kepada keselamatan dan keadilan dalam kompetisi. Saya pikir ini hal yang adil karena pembalap yang kembali dari cedera langsung masuk sesi kualifikasi. Saya turut prihatin bagi para pembalap karena kami tidak melakukan ini sejak dulu. Namun, jika ini tidak disetujui, sungguh disayangkan karena ini kesempatan yang terlewat untuk meningkatkan aspek keselamatan, ujar Rivola, dikutip dari Crash. Ducati, sebagai salah satu tim terbesar di MotoGP, mendukung ide ini tetapi menginginkan penerapannya dimulai pada musim 2026. Rivola menolak usulan penundaan tersebut, menegaskan bahwa perubahan ini sangat dibutuhkan secepatnya demi keselamatan pembalap. Menurut Rivola, tes privat ini bukan hanya untuk Martin, tetapi demi kebaikan MotoGP secara keseluruhan. Jika seorang pembalap tidak bisa menguji motor MotoGP sebelum kembali ke lintasan dan ternyata tidak fit saat sesi latihan pertama, maka akan ada satu motor yang terbuang sia-sia untuk balapan. Martin bukan ancaman bagi Ducati, tetapi ini demi kebaikan MotoGP. Jika ia mencoba free practice dan merasa tidak fit, kami akan kehilangan satu motor untuk balapan, tegasnya. Permintaan Aprilia ini telah diajukan secara resmi dan kemungkinan besar akan dibahas pada seri ketiga MotoGP 2025, yaitu Grand Prix Amerika, Amerikas GP. Sebagian besar pabrikan dikabarkan mendukung perubahan ini, tetapi keputusan akhir masih bergantung pada persetujuan seluruh tim MotoGP. Jika usulan ini disetujui, maka ini akan menjadi langkah besar dalam peningkatan keselamatan pembalap. Namun, jika ditolak, MotoGP mungkin akan kehilangan kesempatan untuk memberikan kondisi yang lebih adil dan aman bagi para pembalap yang kembali dari cedera. Keputusan apa yang akan diambil oleh MotoGP? Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Michele Pirro tak percaya, Marc Marquez bisa raih kemenangan beruntun. Musim MotoGP 2025 baru berjalan 2 seri, tetapi satu nama sudah mencuri perhatian lebih dari yang lain, Marc Marquez. Bergabung dengan pabrikan Ducati setelah bertahun-tahun bersama Honda, banyak yang memperkirakan butuh waktu bagi Marquez untuk beradaptasi dengan motor baru. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Dalam 2 seri berturut-turut, Thailand dan Argentina, Marquez langsung meraih kemenangan. Kecepatan dan kemampuannya mengendalikan Ducati Desmos edisi GP24 membuat banyak orang terkejut, termasuk Michele Pirro, pembalap penguji Ducati. Ia mengaku masih sulit percaya bagaimana Marquez bisa dengan begitu cepat menyatu dengan motor barunya dan langsung mendominasi. Marquez memang tidak benar-benar asing dengan motor Ducati.
Musim sebelumnya, ia mengendarai Ducati Desmos edisi GP23 bersama tim satelit Gresini Racing. Namun, naik ke tim pabrikan dengan motor yang lebih baru tetap menjadi tantangan besar. Biasanya, seorang pembalap butuh waktu berbulan-bulan, bahkan satu musim penuh, untuk benar-benar memahami karakter motor baru. Tapi bagi Marquez, sepertinya semua berjalan lebih cepat dari perkiraan. Michele Pirro, yang selama bertahun-tahun menjadi penguji motor Ducati, mengungkapkan betapa sulitnya pencapaian Marquez ini. Apa yang dilakukan Mark benar-benar luar biasa dan sulit dipercaya. Seorang pembalap dengan motor baru dan tim baru biasanya butuh waktu untuk beradaptasi. Tapi dia langsung menang di 2 seri sekaligus, itu bukan hal yang mudah. Pirro menegaskan bahwa Desmos edisi GP24 bukanlah motor yang bisa langsung dikuasai begitu saja. Motor ini dikenal memiliki tenaga besar dan karakter agresif, yang seringkali menyulitkan pembalap baru. Namun, Marquez justru bisa langsung menyatu dengan motor ini dan menunjukkan performa maksimal sejak awal musim. Kemenangan pertama Marquez bersama Ducati terjadi di MotoGP Thailand 2025. Balapan di sirkuit Chang itu berlangsung sengit, dengan persaingan ketat antara Marquez, Francesco Bagnaia, dan Alex Marquez. Namun, di laps akhir, Marquez mampu menunjukkan kelasnya dan mengamankan kemenangan pertamanya bersama tim pabrikan Ducati. Banyak yang mengira kemenangan di Thailand hanyalah kebetulan atau keberuntungan. Tapi Marquez membungkam semua keraguan dengan kembali meraih kemenangan di MotoGP Argentina 2025. Kali ini, ia harus berjuang lebih keras dalam duel sengit melawan adiknya sendiri, Alex Marquez. Setelah aksi saling salib yang mendebarkan, Marquez akhirnya berhasil memenangkan balapan dan membuktikan bahwa kemenangan di Thailand bukan sekadar kebetulan. Yang membuat pencapaian Marquez semakin mengesankan adalah konsistensinya di semua sesi. Bukan hanya di balapan utama, tetapi juga di sesi latihan bebas, kualifikasi, dan sprint race, Marquez selalu tampil cepat. Pirro menyoroti bagaimana Marquez tidak hanya unggul dalam satu aspek, tetapi dalam semua kondisi dan situasi. Baik dalam lintasan kering maupun basah, dengan ban lunak maupun keras, Marquez selalu bisa menyesuaikan gaya balapnya dengan sempurna. Mark bukan hanya menang di balapan utama, tetapi juga selalu tampil cepat di setiap sesi. Ini menunjukkan betapa cepatnya dia memahami karakter motor dan mampu memaksimalkan potensinya, ujar Pirro. Adaptasi luar biasa ini juga membuat Ducati semakin percaya bahwa Marquez bisa menjadi salah satu kandidat terkuat untuk meraih gelar juara dunia musim ini. 2 kemenangan dalam 2 seri pertama musim ini menunjukkan bahwa Marc Marquez bukan hanya sekadar mencoba Ducati, ia benar-benar telah menaklukkan motor ini. Kecepatannya, agresivitasnya, dan kemampuannya membaca balapan membuatnya langsung menjadi ancaman serius bagi rival-rivalnya. Michele Pirro dan banyak pengamat MotoGP mungkin masih sulit percaya dengan apa yang dilakukan Marquez. Tetapi faktanya sudah jelas, Marc Marquez adalah kekuatan baru di Ducati, dan para rivalnya harus segera menemukan cara untuk menghentikannya sebelum ia semakin tak terhentikan. Dengan musim yang masih panjang, pertanyaannya sekarang adalah, bisakah Marquez terus mendominasi? Atau akankah para pesaingnya menemukan cara untuk mengalahkannya? Semua mata kini tertuju pada seri berikutnya, di mana Marquez akan kembali membuktikan bahwa ia memang layak menjadi kandidat kuat juara dunia 2025. Marc Marquez sapu bersih kemenangan di MotoGP Argentina 2025, bikin bos Ducati sumringah. MotoGP Argentina 2025 menghadirkan drama, aksi, dan persaingan sengit sepanjang akhir pekan. Setelah mendominasi sprint race, Marc Marquez kembali menunjukkan kehebatannya dengan kemenangan gemilang di balapan utama. Namun, kemenangan ini tidak datang dengan mudah, persaingan ketat, insiden di lintasan, dan duel dramatis dengan sang adik, Alex Marquez, menjadikan balapan ini salah satu yang paling menarik musim ini. Balapan utama MotoGP Argentina 2025 yang berlangsung pada Minggu dimulai dengan ketegangan tinggi. Begitu lampu start padam, para pembalap langsung melesat, tetapi insiden terjadi di tikungan pertama. Marco Bezzecchi, murid dari legenda MotoGP Valentino Rossi, mengalami crash setelah terlibat kontak dengan Fabio Quartararo. Pembalap Aprilia itu terlempar keluar lintasan, memaksanya mengakhiri balapan lebih awal.
Sementara itu, di depan, Marc Marquez langsung menancap gas dan mengambil alih pimpinan balapan. Sang adik, Alex Marquez, serta rekan setimnya di Ducati, Francesco Bagnaia, berada di belakangnya, berusaha mengejar. Namun, ketegangan belum berakhir. Beberapa lap setelah insiden pertama, Enea Bastianini juga mengalami crash. Meski balapan diwarnai kecelakaan, para pembalap lainnya tetap fokus bertarung untuk meraih posisi terbaik. Persaingan di lintasan semakin menarik ketika Alex Marquez mulai menekan sang kakak. Alex yang tampil agresif akhirnya berhasil menyalip Marc di laps keempat. Pembalap bernomor 73 itu kini memimpin balapan, sementara Marc harus bekerja lebih keras untuk merebut kembali posisinya. Di belakang mereka, Franco Morbidelli dari tim VR46 Racing juga tampil impresif, membayangi duo Marquez dengan kecepatan yang stabil. Sementara itu, Bagnaia yang sempat berada di barisan depan mulai mendapat tekanan dari pembalap Honda, Johann Zarco. Balapan berjalan sengit. Marc Marquez terus mencari celah untuk kembali mengambil alih posisi pertama. Setiap kali ia mencoba menyalip, Alex dengan sigap menutup jalur, menunjukkan bahwa ia bukan lawan yang mudah ditaklukkan. Memasuki laps-laps terakhir, ketegangan semakin meningkat. Marc semakin agresif dalam mengejar sang adik. Ia sempat berhasil menyalip Alex di laps ke-18, tetapi hanya bertahan sebentar sebelum kembali disalip. Duel kakak adik ini menjadi sorotan utama balapan. Keduanya saling bertukar posisi dengan aksi-aksi overtaking yang spektakuler. Namun, dengan pengalaman dan strategi yang lebih matang, Marc akhirnya berhasil menyalip Alex lagi saat balapan menyisakan 5 lap terakhir. Meski telah kembali memimpin, Marc belum bisa merasa aman. Alex terus memburunya, mencoba mencari celah untuk kembali menyerang. Namun, sang juara dunia 8 kali ini menunjukkan ketenangannya di momen krusial. Dengan kecepatan yang terjaga dan pertahanan yang solid, ia berhasil mempertahankan posisinya hingga melewati garis finish. Marc Marquez resmi menjadi pemenang MotoGP Argentina 2025, menyapu bersih kemenangan di sprint race dan balapan utama. Sang adik, Alex Marquez, harus puas di posisi kedua setelah memberikan perlawanan sengit. Di belakang mereka, Franco Morbidelli tampil impresif dan berhasil mengamankan podium ketiga untuk tim Valentino Rossi. Sementara itu, Francesco Bagnaia yang berjuang keras sepanjang balapan harus puas finish di posisi keempat, gagal menembus 3 besar. MotoGP Argentina 2025 menjadi salah satu akhir pekan terbaik bagi Marc Marquez. Ia tidak hanya menang di sprint race, tetapi juga mengamankan kemenangan di balapan utama dengan cara yang spektakuler. Kemenangan ini membuktikan bahwa Marquez masih menjadi salah satu pebalap terbaik di grid, dengan kemampuan mengendalikan tekanan dan mengambil keputusan yang tepat di momen-momen krusial. Namun, performa Alex Marquez juga patut diacungi jempol. Ia menunjukkan bahwa dirinya semakin berkembang dan bisa menjadi ancaman serius di balapan berikutnya. Dengan hasil ini, persaingan MotoGP musim 2025 semakin menarik. Akankah Marc Marquez terus mendominasi? Ataukah ada pebalap lain yang siap menantangnya di seri berikutnya? Semua akan terjawab di balapan mendatang. Marc Marquez tak terkejar, menangis sprint race di Argentina dengan mudah. MotoGP Argentina 2025 menjadi panggung bagi salah satu performa paling dominan yang pernah terlihat di sprint race. Marc Marquez kembali menunjukkan kelasnya dengan kemenangan mutlak di sirkuit Termas de Rio Hondo. Tidak ada perlawanan berarti dari para rivalnya, dan sejak awal balapan, ia tampak seperti satu-satunya pembalap yang benar-benar mengendalikan jalannya perlombaan. Sejak sesi kualifikasi, tanda-tanda keperkasaan Marquez sudah terlihat. Start dari posisi pertama, ia memiliki keuntungan besar saat balapan dimulai. Begitu lampu merah padam, Marquez langsung melesat, meninggalkan lawan-lawannya tanpa memberi mereka kesempatan untuk menyerang. Sementara para pembalap lain masih sibuk mencari posisi terbaik di tikungan pertama, Marquez sudah berhasil menciptakan celah. Dalam beberapa laps awal, ia dengan mudah memperlebar jarak, sementara para rivalnya seperti Francesco Bagnaia, Alex Marquez, dan Johann Zarco harus berduel ketat untuk posisi kedua dan ketiga. Di belakang Marquez, persaingan sangat sengit. Pedro Acosta dan Fabio Quartararo beberapa kali bertukar posisi, sementara Bagnaia berusaha mengejar ketertinggalannya dari Marc Marquez dan Alex Marquez. Johann Zarco juga tak mau ketinggalan,
memberikan tekanan dari belakang. Namun, meskipun pertempuran seru terjadi untuk perebutan podium, tak satu pun dari mereka yang mampu mendekati Marquez. Sang juara dunia 8 kali ini sudah terlalu jauh di depan, menjalankan balapan tanpa gangguan, seolah berada di dunianya sendiri. Salah satu faktor utama yang membuat Marquez tak terkejar adalah konsistensinya dalam menjaga kecepatan. Di setiap laps, ia mampu mempertahankan catatan waktu yang hampir sempurna, tanpa kesalahan sedikit pun. Bahkan saat ban mulai mengalami degradasi di laps-laps akhir, ia tetap mampu mengontrol motornya dengan sangat baik. Ketika sprint race memasuki laps terakhir, Marquez sudah unggul cukup jauh dari pesaing terdekatnya Alex Marquez. Tidak ada duel ketat, tidak ada aksi salip-menyalip, hanya seorang Marquez yang melesat sendirian menuju garis finish. Setelah balapan, pujian mengalir deras untuk Marquez. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah komentar dari bos Ducati, Gigi Daligan, yang mengakui bahwa Marquez tampil luar biasa sepanjang akhir pekan ini. Mark benar-benar menunjukkan kualitasnya hari ini. Dia cepat, konsisten, dan tidak membuat kesalahan. Balapan ini mungkin terlihat mudah baginya, tapi sebenarnya dia menjalankannya dengan sangat cerdas, ujar Gigi Daligna. Pujian ini tentu bukan tanpa alasan. Marquez tidak hanya menang, tetapi ia juga melakukannya dengan cara yang sangat dominan, membuktikan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap paling berbahaya di grid. Bisakah Marquez mengulang kemenangan di balapan utama? Kemenangan ini semakin memperkuat posisi Marquez sebagai kandidat kuat untuk meraih hasil maksimal di balapan utama. Namun, tantangan yang akan dihadapinya jauh lebih besar. Balapan utama memiliki durasi yang lebih panjang, strategi manajemen ban menjadi lebih krusial, dan para rival tentu akan berusaha lebih keras untuk menantangnya. Bagnaia, Alex Marquez, Johann Zarco dan Pedro Acosta pasti akan mencari cara untuk menghalangi langkah Marquez menuju kemenangan kedua di akhir pekan ini. Akankah Marquez kembali naik podium di balapan utama? Ataukah kali ini para rivalnya bisa menemukan celah untuk mengalahkannya? Semua akan terjawab dalam pertarungan utama MotoGP Argentina 2025. Marc Marquez tercepat di FP1 dan praktis MotoGP Argentina 2025, bos Ducati Corse geleng-geleng dengan sikap tengilnya. MotoGP Argentina 2025 dibuka dengan sesi latihan bebas pertama di sirkuit Termas de Rio Hondo. Di sesi ini, Marc Marquez kembali menunjukkan tajinya dengan menjadi yang tercepat bersama motor Desmosedici GP24 miliknya. Namun, bukan hanya kecepatannya yang menjadi sorotan, tetapi juga gaya tengil khasnya yang membuat General Manager Ducati Corse geleng-geleng keheranan. Saat sesi FP1 dimulai, Marquez tampak tidak terburu-buru. Alih-alih langsung menyerang, ia memilih untuk bersantai di awal sesi. Bahkan, ia membiarkan rekan setimnya, Francesco Bagnaia, lebih dulu melaju kencang di lintasan. Namun, Bagnaia tidak memulai sesi dengan mulus. Di tikungan 1, ia sempat melebar, sebuah kesalahan yang juga dilakukan oleh Pedro Acosta sebelumnya. Situasi ini dimanfaatkan oleh Johann Zarco yang langsung melesat ke posisi teratas dengan catatan waktu terbaik di awal sesi. Marquez tetap tenang dan terus mengamati jalannya sesi. Ia tidak langsung menyerang, melainkan menunggu waktu yang tepat untuk mulai meningkatkan kecepatannya. Seiring berjalannya waktu, tensi sesi FP1 semakin meningkat. Setelah 30 menit berlalu, Marquez mulai meningkatkan kecepatannya dan mencatat waktu di kisaran 1 menit 40 detik. Ia perlahan naik ke posisi teratas, menunjukkan bahwa ia mulai serius menghadapi sesi latihan ini. Di sisi lain, Johann Zarco tidak mau menyerah begitu saja. Pembalap asal Prancis itu berhasil mencatat waktu 1 menit 39 detik, menyalip beberapa pembalap dan kembali memimpin. Kecepatan Zarco sempat membuatnya terlihat sebagai kandidat terkuat untuk mengamankan posisi pertama di sesi ini. Namun, Marquez masih menyimpan kejutan. Ia terus mendorong batas motornya dan meningkatkan catatan waktunya secara bertahap. Saat sesi FP1 memasuki menit-menit akhir, Marquez akhirnya menunjukkan kehebatannya. Dengan akselerasi dan kecepatan luar biasa, ia mencatat waktu 1 menit 38,937 detik, yang menjadi catatan waktu terbaik di sesi ini. Zarco yang sebelumnya memimpin, akhirnya harus puas di posisi kedua dengan selisih yang sangat tipis, hanya 0,026 detik lebih lambat dari Marquez.
Sementara itu, Alex Marquez, adik Marc Marquez, tampil impresif dan berhasil menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 1 menit 39,208 detik. Selain kecepatan dan strateginya, gaya santai namun penuh percaya diri Marquez juga menjadi sorotan. Cara ia membiarkan pembalap lain melaju lebih dulu, lalu perlahan menguasai jalannya sesi, membuat banyak orang terheran-heran. General Manager Ducati Core sendiri dikabarkan cukup kaget dengan sikap Marquez yang terkesan bermain-main di awal sesi. Namun, hal ini justru menunjukkan betapa nyamannya Marquez dengan motor Ducati GP24 yang ia tunggangi. Ia tampak begitu percaya diri, seolah-olah ia sudah memahami setiap aspek motor ini dengan sempurna. Dengan hasil ini, Marquez semakin mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pembalap terkuat di MotoGP 2025. Namun, dengan rival-rival yang tidak kalah cepat, persaingan masih terbuka lebar. Akankah Marquez melanjutkan dominasinya di sesi kualifikasi dan balapan utama? Kita tunggu aksi selanjutnya di Grand Prix Argentina 2025. Marc Marquez mengincar kemenangan di Argentina, para rival harus waspada. MotoGP musim 2025 semakin memanas. Setelah aksi spektakuler di Thailand yang membuat Marc Marquez menyapu bersih kemenangan, kini sorotan tertuju pada seri berikutnya di Argentina. The Baby Alien tidak ingin sekadar puas dengan hasil sebelumnya. Justru, ia semakin termotivasi untuk kembali berdiri di podium tertinggi di sirkuit Termas de Rio Hondo akhir pekan ini. Marquez yang kini membela Ducati Corse tampak semakin padu dengan Desmos edisi GP24. Kecepatannya yang luar biasa di lintasan membuatnya sulit ditandingi. Dengan semangat yang membara, Marquez bertekad untuk mempertahankan momentumnya dan kembali membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu pembalap terbaik di MotoGP. Bagi Marquez, Argentina bukan sekadar seri biasa. Ia punya kenangan manis di sana, di mana ia sudah mencatatkan 3 kemenangan di Termas de Rio Hondo, masing-masing pada musim 2014, 2016, dan 2019. Fakta ini menjadi tambahan motivasi bagi sang juara dunia 8 kali itu untuk kembali mencetak kemenangan di lintasan yang sangat cocok dengan gaya balap agresifnya. Saya sangat senang kembali balapan di Argentina. Lintasan ini adalah salah satu favorit saya, di mana saya selalu bisa cepat dan kompetitif di masa lalu, ujar Marquez, dikutip dari Crash. Marquez paham betul bahwa performa apiknya di Thailand bukan jaminan kemenangan mudah di Argentina. Namun, dengan modal kepercayaan diri tinggi dan semakin nyamannya ia dengan Ducati GP24, peluang untuk kembali naik podium tertinggi sangat terbuka. Hal ini benar-benar memberi saya motivasi ekstra dan aku tidak sabar untuk kembali ke trek, tambahnya dengan penuh semangat. Meski Marquez menjadi favorit di Argentina, bukan berarti ia bisa melenggang sendirian tanpa perlawanan. Salah satu rival terberatnya adalah rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia. Bagnaia, yang merupakan pembalap utama Ducati Corse, tentu tidak ingin membiarkan Marquez mencuri perhatian begitu saja. Namun, ada satu tantangan besar yang harus dihadapinya. Bagnaia belum pernah sekalipun meraih kemenangan di sirkuit Termas de Rio Hondo. Kondisi ini membuatnya harus bekerja lebih keras untuk bisa bersaing dengan Marquez. Bagnaia pun mengakui bahwa dirinya harus melakukan sejumlah penyesuaian pada motor agar bisa tampil lebih kompetitif di Argentina. Kami kembali balapan di Argentina, dan aku merasa sudah cukup baik beradaptasi dengan Desmos edisi GP24, kata Bagnaia. Namun, ia juga menambahkan bahwa masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki agar bisa tampil lebih maksimal di lintasan. Kami harus memperbaiki beberapa faktor dan aspek agar bisa bersaing secara penuh, tegasnya. Melihat performa Marquez yang semakin mengerikan di atas Ducati, tidak berlebihan jika banyak yang menjagokannya untuk kembali meraih kemenangan di Argentina. Kecepatannya di lintasan, ditambah dengan pengalamannya di Termas de Rio Hondo, membuatnya menjadi ancaman nyata bagi para rival. Namun, MotoGP selalu penuh kejutan. Bagnaia dan pembalap lain seperti Pedro Acosta, Fabio Quartararo, dan Brad Binder tentu tidak akan tinggal diam. Mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan laju Marquez dan merebut podium tertinggi. Balapan di Argentina dipastikan akan menjadi ajang pertarungan seru antara Marquez dan para pesaingnya. Akankah The Baby Alien kembali menunjukkan dominasinya? Ataukah akan ada kejutan dari pembalap lain? Kita tunggu aksi mereka di lintasan akhir pekan ini.